Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Duh, kayaknya lemes amat sih. Udah pada sarapan belum? Belum. Mbak Sinta belum sarapan? Oh iya, Mbak Sinta belum ya. Ibu punya yel-yel nih biar semangat lagi. Kalau ibu bilang selamat pagi, luar biasa, tetap semangat gitu ya. Kalau ibu bilang apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, terus belajar gitu ya. Alhamdulillah, tetap semangat, terus belajar gitu. Oke, sekarang ibu hitung 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, tetap semangat, terus belajar. Salah ya kalau selamat pagi, luar biasa. Luar biasa, tetap semangat gitu ya. Ulangi lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, terus belajar. Yeay. Kali ini pada hari ini kita akan belajar mengenai toharoh. Siapa yang nggak tahu toharoh? Siapa yang nggak tahu toharoh? Masa nggak tahu sih? Udah kelas 7 loh. Ya, toharoh itu adalah bersuci. Bersuci ketika ingin melakukan ibadah entah yang lainnya ya. Toharoh itu bersuci. Nah, kenapa sih toharoh itu penting gitu? Kenapa sih penting? Karena dalam hadis aja menyebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itulah dari hadis sudah menyebutkan seperti itu. Makanya toharoh itu sangat penting ya, sangat penting. Masa kita mau beribadah menghadap Allah, masa kita kotor sih? Ya, sebelumnya perbedaan najis dan hadas itu apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, hadas itu yang tidak terlihat. Nah, kalau najis itu kotoran yang terlihat. Ya. Nah, terus gimana sih pentingnya? Gimana sih hadis dan hadas itu perbedaannya seperti itu? Gimana sih cara mensucikannya? Lah, mensucikannya itu dengan cara, kalau najis itu dengan cara membuang najisnya. Kalau hadas dengan cara apa? Mandi dan wudhu biasanya ya. Ya. Karena ibu lupa ya, belum mengabsen, absen dulu ya teman-teman. Kita seumuran ya, seperti seumuran ya, karena ibu juga masih muda. Absen dulu ya. Baik, ibu absen dari absen yang pertama, nomor urut pertama. Sinta hadir? Hadir, Bu. Hadir. Fuad ada? Mas Fuad? Belum, lagi di jalan mungkin ya. Mas Iksan ada? Mas Iksan? Hadir. Mas Iksan kenapa terlambat? Oh, ketilang. Ya, hati-hati ya, kalau ada polisi harus melengkapi SIM dan lainnya ya, Mas Iksan. Mas Iksan udah sarapan belum? Sepertinya kok lemes banget ini. Belum. Oh, ya, nanti jangan lupa sarapan ya, Mas Iksan. Aduh, punya tangan ya. Kalau nggak punya nanti ibu siapin. Terus yang selanjutnya Mas Syaiful. Oh, Syafilu, iya, Mas Syafilu hadir. Mas Randy hadir.
Mas Deni hadir. Oke. Mbak Firzian hadir? Hadir. Lalu Mas Hafid hadir. Baik. Mbak Fitrah hadir. Ya. Mbak Siti Rohani, Mbak Hani hadir. Mbak Ayu hadir. Mbak Ersa hadir ya. Yang baru datang ya, Mas Ihsan, tadi kita sedang membahas mengenai toharoh ya. Toharoh itu bersuci. Nah, bersuci dari hadas dan najis gitu. Kalau hadas itu yang kotoran yang tidak terlihat. Kalau najis itu kotoran yang terlihat. Iya. Terus gimana sih cara membersihkannya, menyucikannya? Kalau hadas itu dengan cara wudhu dan mandi. Kalau najis itu biasanya dibersihkan aja, dicucikan gitu. Oke. Teman-teman, anak-anak, halo Bu gitu. Kalau ibu bilang anak-anak halo gitu ya. Halo Bu, anak-anak. Halo Bu. Iya. Ya, gimana tadi kita membahas apa ya? Yang tadi kita habis omongin? Najis dan hadas. Iya. Tohara itu penting gak sih? Penting banget ya, karena gimana kita harus suci ya menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan di hadis pun meriwayatkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya, cakep, pinter. Terus perbedaan hadas dan najis apa ya? Hadas itu yang tidak terlihat, najis itu yang terlihat. Oke. Cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Iya, kita berjumpa lagi kapan ya? Minggu depan. Oh, minggu depan ya? Iya, minggu depan. Jangan lupa tugasnya untuk meresum terkait materi hadas dan najis ya. Ya, minggu depan dikumpulkan. Baik, seperti itu. Mohon maaf apabila Ibu ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Mak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Dipersilakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran dari para murid-murid tersebut. Baik, Denny Agustian Wijaya. Baik, alhamdulillah untuk semuanya bisa dapat hadir mengikuti pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini.
yang dimana pasti sudah terlihat bahwa semuanya itu terlihat sehat-sehat baik dan baik-baik saja. Baik, kita akan membahas pada pertemuan hari ini tentang sholat dan zikir. Adapun dari pembelajaran ini, Bapak itu ingin sekali bisa murid-murid bisa menerapkan sholat dan menerapkan zikir setiap hari dan bisa memaksimalkan dalam kehidupan di sehari-harinya. Dan adapun dari pembelajaran ini juga bisa membantu para murid bisa untuk memahami makna yang lebih mendalam daripada sholat ataupun zikir. Dan di sini Bapak juga akan memberikan penjelasan tentang bagaimana penilaian yang akan kita laksanakan untuk mengevaluasi di pertemuan selanjutnya, yaitu Bapak akan mengadakan praktek sholat subuh yang dimana akan dilaksanakan berkelompok, dan dari kelompok tersebut juga ada satu laki-laki dan perempuan, dan yang laki-laki untuk bisa mengimami dan yang perempuan bisa mengikuti membaca bacanya. Baik, untuk langsung saja kita akan membahas tentang pengertian sholat. Adapun sholat itu merupakan segala perilaku yang dimana itu kita sebagai manusia itu melakukan suatu kegiatan yang dimana diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat itu juga bisa diartikan dengan lebih singkat, yaitu doa. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang zikir. Zikir itu bisa diartikan dengan lebih jelasnya lagi, itu merupakan suatu kegiatan yang dimana kita sebagai hamba Allah itu mengingat Allah dengan cara mengucapkan ataupun menyebut. Contohnya yaitu bisa seperti tasbih, tahmid, takbir, dan lain-lain. Untuk sampai sini bisa dipahami murid-murid? Bisa. Baik, Bapak akan sedikit memberikan kesimpulan dan memberikan semua materi yang telah kita pelajari pada pembelajaran hari ini, bahwa kita sebagai umat muslim dan kita sebagai hamba Allah yang taat itu harus melaksanakan sholat wajib. Karena apa? Karena sholat wajib itu merupakan rukun Islam yang kedua, yang dimana sholat wajib itu diantaranya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan Jumat bagi laki-laki. Baik, Bapak semua juga ingin berpesan kepada para murid-murid Bapak untuk bisa melaksanakan sholat tepat waktu dan setidaknya atau diusahakan untuk secara berjamaah. Bisa murid-murid? Bisa. Baik, zikir itu juga merupakan suatu sunnah ataupun sesuatu yang bisa dikerjakan untuk mendapat pahala. Karena apa? Dalam kegiatan zikir itu bisa mengingat Allah akan keberadaannya. Contoh, ketika sudah sholat bisa membaca zikir, jangan langsung pulang saja. Dan mungkin bisa ketika murid-murid ketika terjatuh bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan ketika bisa melihat atau keindahan alam ataupun yang lainnya bisa mengucapkan masya Allah. Nah, untuk Bapak, pesan Bapak juga murid-murid bisa lebih mengutamakan sholat wajib, karena insya Allah jika sholat wajib bisa dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah sholat dari sunnah-sunnah lainnya, mungkin dari duha, tahajud, terus badiah, qobliyah, dan lainnya, insya Allah akan mengikuti. Baik, mungkin seperti ini saja. Dan untuk sebagai bahan ajar evaluasi, Bapak akan memberikan pekerjaan rumah, yang dimana pekerjaan rumah itu bisa murid-murid dibuka pada halaman 151, yang di mana di situ ada kegiatan meresum dari kisah fiktif dari buku tersebut. Nah, mungkin sekian dari Bapak. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Bapak, dan tetap semangat walaupun banyak rintangan yang telah atau akan menghadapi kita. Karena apa? Karena Allah itu sangat menyayangi atau mencintai hamba-hambanya yang sedang menuntut ilmu, baik itu di luar negeri ataupun di negeri sendiri. Karena apa? Karena kita sebagai manusia itu tidak
tidak dibolehkan untuk berhenti menuntut ilmu. Karena apa? Setiap kehidupan itu pasti ada sesuatu yang perlu dipelajari. Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Bapak presentasi terlebih dahulu. Mbak Sinta, Mas Fuad, Mas Ihsan, Mas Randy, Mas Denny, Mbak Frizian, Mas Hafid, Mbak Fitroh, Mbak Fatimah, Mbak Hani, Mbak Ayu, Mbak Ersa. Oke, sudah hadir semuanya ya? Ya. Anak-anak, mengapa kita itu harus belajar? Supaya pintar. Ya, ya betul. Imam Syafi'i itu pernah berkata ya, jika kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perih pahitnya kebodohan. Nah, itu adalah kata-kata Imam Syafi'i untuk membangkitkan motivasi semangat kita dalam belajar. Selanjutnya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ada yang masih ingat materi kemarin? Oh ya, Mas Randy silakan. Inspirasi Al-Quran tentang melestarikan alam dan menjaga kehidupan, Pak. Ya, betul sekali. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus menunjukkan perilaku yang berdampak pada pelestarian alam serta menunjukkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Ya, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Bapak mau tanya nih, ada berapa kitab suci yang wajib kita imani? Berapa? Ada? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Ya, jadi kitab suci yang wajib kita yakini itu ada 4 ya. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, yang keempat Al-Quran. Nah, itu juga termasuk ya, Mas.
Ya, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini itu setelah penggalian informasi dan diskusi, kalian itu diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan kalian itu mampu menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala beserta nabi yang menerima kitabnya. Ya, selanjutnya adapun teknik penilaian pada pembelajaran kali ini yaitu ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak harap kalian semua dapat meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para utusannya sebagai pedoman untuk para hambanya. Oke? Sebelumnya, adakah yang ingin ditanyakan yang belum paham terhadap materi yang Bapak sampaikan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran pada pembelajaran kali ini? Silakan. Ya, Mas Denny, silakan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa? Setahu saya itu iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya, Pak. Ya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Itu, Pak. Ya, betul sekali Mas Denny. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Apabila Bapak ada salah kata atau tindakan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Iya, di sini Ibu manggilnya teman-teman aja ya, biar kita kayak seumuran gitu. Setuju nggak? Setuju. Iya, oke. Jadi di sini pada semangat semua nggak nih mau belajar? Semangat nggak? Semangat, Bu. Coba Ibu tanya, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke. Ulangi lagi ya, nanti di akhirnya ditambah yes gitu, oke? Yes. Ya. Bagaimana anak-anak semuanya kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes gitu. Oke. Hari ini semangat semua ya? Semangat. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai, bentar nih Ibu tulis. Terlihat atau tidak ini?
Oh, nggak kelihatan ya. Nah, di sebelah kanan kalian bisa dibaca nih, ada PPT. Nah, apa coba kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Iya, haji dan umroh. Nah, haji dan umroh ini sebenarnya sama tapi ada perbedaannya. Jadi beda apa sama nih? Beda. Sama dan beda, iya beda. Haji dan umroh itu berbeda ya. Ada yang tahu nggak nih? Apa itu perbedaannya? Ada yang tahu nggak? Oh iya, Mbak Hani. Kalau haji itu ada tawaf ifadahnya. Ya. Umrah nggak ada, Bu. Oke, betul. Beri aplaus dulu nih. Oke. Terus selain itu tadi, ada yang bisa menjelaskan apa perbedaannya lagi? Oke, boleh Mas Denny. Kalau haji itu waktunya tertentu saja. Bu. Oh, tertentu. Bisa kapan saja. Iya, oke. Give applause lagi nih, sekali lagi nih. Nah, itu tadi salah satu perbedaannya ya. 2 ya tadi. Nah, ini untuk selanjutnya. Nah, ini dibaca yuk teman-teman. 1, 2, 3. Apa sih haji dan umrah itu? Iya, apa sih haji dan umrah itu? Ada yang tahu nih, apa itu haji? Ada yang tahu? Ayo, apa? Ada yang tahu? Oh, salah satu rukun Islam ya. Nah, nih, Ibu kasih tahu nih, haji. Haji adalah ibadah tahunan yang dilaksanakan di Mekah. Iya, di mana? Di Mekah. Jadi, kalau orang hajinya di Indonesia boleh nggak? Nggak boleh ya, harus di Mekah. Terus nih, sebagai salah satu rukun Islam. Rukun Islam keberapa? 5. Ya, rukun Islam ada berapa coba? Ada 6 katanya, ya 5 yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Iya, tadi kan katanya ada perbedaannya ya, salah satunya di waktu tertentu. Nah, ini waktunya. Kalau umroh nih, umroh adalah ibadah yang dilakukan kapan saja di luar bulan-bulan haji. Nah, ini kalau umroh itu boleh selain di bulan Dzulhijjah itu boleh nggak? Boleh. Iya, boleh. Terus nih, ada yang tahu nggak? Apa aja sih rukun-rukun haji dan umroh? Ada yang tahu? Iya, belum tahu. Oke, nah yang pertama itu ada apa? Ihram ya. Nah, ihram itu apa sih ihram? Nah, ihram itu kita awalannya nih. Pertama itu adalah keadaan seseorang. Nah, itu telah berniat. Jadi di sini di ihram itu kita berniat dulu nih. Setelah sampai kita di situ di Mekahnya kita niat. Nah, setelah ada ihram itu yang kedua kita harus wukuf. Nah, wukuf. Apa sih wukuf itu? Nah, wukuf dilakukan dengan sejenak meninggalkan aktivitas duniawi secara beberapa jam. Jadi kita lupakan dulu nih masalah-masalah dunia yang lagi galau, yang diputusin. Itu, oh ya, kita nggak boleh pacaran dulu ya. Nah ya, misal kayak kita suka seseorang itu lupain dulu. Itu nanti kita berdiam diri di ini namanya wukuf. Oke. Selanjutnya ada tawaf. Nah, tawaf ini yang paling utama nih dari haji itu adalah mengelilingi Ka'bah. Iya, betul sekali. Terus nih, sa'i. Nah, sa'i ini nanti kita berjalan-jalan kecil nih di antara Safa dan Marwah. Oke. Dah, yang selanjutnya adalah tahalul ya, bukan tahayul ya. Tahalul ini nanti kita rambutnya dicukur. Kalau mau yang cowok mau botak nggak apa-apa. Boleh banget. Terus ini kalau haji. Kalau umroh tadi, kalau umroh nggak ada apanya? Iya nih. Nggak ada tawafnya. Nah, itu tadi rukunnya. Kita nyanyi dulu yuk. Mau nggak nih nyanyi? Oke, boleh. Nah, kita nyanyi sebentar dulu ya, teman-teman. Iklan dulu ya, bentar nih, iklan. Nah, yuk digoyang dulu. Berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh.
sa'i dari sofa ke sayangnya tak terbilang, Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Tanpa diberitahu, Allah, la ilaha illallah. Iya, sekali lagi. Oh salah ya liriknya nih, kita ketinggalan. Nah oke, sekali lagi. Nih tungguin. Sambil dibaca dulu. YouTube. Berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah. Lalu melempar jumroh, ula wusta aqobah, sa'i dari sofa ke marwah. Bentar. Tak terbilang, Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Tanpa diberitahu, Allah, la ilaha illallah. Iya itu ya. Jadi nanti kita tahu nih rukun-rukunnya melalui lagu tadi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Iya, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak ingin kita bersama-sama belajar tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, yang mana pada pembahasan kali ini itu subtemanya adalah mengenai penciptaan dan juga sebuah keseimbangan alam semesta. Ya, jadi pada pembahasan kali ini nantinya kita akan belajar mengenai ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang alam semesta dan juga seisinya. Ya, untuk ayat utamanya itu adalah tentang ada di surat Al-Anbiya mengenai asal mula penciptaan alam semesta. Mungkin bisa anak-anak buka Al-Qur'annya, silakan dibuka. Kemudian minta tolong Mbak Ersa untuk dibacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ya, artinya dan apakah orang-orang fakir tak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, coba dari arti ayat tersebut anak-anak sudah paham atau belum? Belum ya, masih bingung ya. Jadi untuk ayat itu tadi menjelaskan beberapa poin-poin penting. Poin pertama itu mengenai asal mula penciptaan bumi, yang mana itu berasal dari satu kesatuan yang padu. Kemudian
dipisahkan menjadi beberapa bagian. Nah, dalam agama Islam itu terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30, tapi dalam teori barat ternyata itu juga ada nama lainnya. Ada yang tahu apa namanya? Teori Big Bang, betul. Jadi asal mula penciptaan bumi itu selain ada teori barat yang menyatakan, ternyata dalam Al-Quran juga sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang mana menyebutkan bahwa bumi yang awalnya itu dunia yang alam semesta awalnya itu satu kesatuan, kemudian berpecah menjadi beberapa bagian yang sempurna masing-masingnya. Nah, untuk poin yang kedua itu terkait air. Tadi dalam ayat tersebut disebutkan bahwa air menghidupkan makhluk sekitarnya. Nah, mungkin teman-teman di sini itu masih belum begitu memahami atau tidak begitu terfikirkan sebenarnya seberapa berfungsinya air bagi kehidupan kita sih. Namun dalam Al-Quran juga ternyata itu sudah disebutkan. Allah SWT itu sudah memberikan pertanyaan kepada kita di Quran surat Al-Waqi'ah yang mana bunyinya afara'aitumul ma, apakah kamu tidak pernah memikirkan tentang air? Air itu sebenarnya bagi kita semua itu sangat banyak manfaatnya. Nah, kita di negara Khatulistiwa ini tentunya sangat banyak hal-hal yang dapat kita temui karena negara kita merupakan negara yang subur. Nah, bahkan sampai ada salah satu grup band Kus Plus yang menciptakan lagu Kolam Susu. Ada yang hafal? Semua hafal lagunya? Hafal ya? Kita nyanyi bareng-bareng ya? Kita nyanyi lagu Kolam Susu bareng-bareng. 1, 2, 3. Bukan lautan, hanya kolam susu, dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Lagi. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ya, nah, tanah kita, tanah Indonesia itu ternyata merupakan tanah surga, yang mana lewat air saja bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang memiliki banyak sekali spesies di negara kita ini. Nah, tentunya itu semua merupakan ciptaan Allah, ya. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi, kita sebagai umat muslim tentunya harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT karena kita berada di negara yang subur, ya. Kemudian terakhir, kenapa kok kita harus bersyukur? Kenapa kita harus melihat tanda-tanda kekuasaan Allah? Karena Allah itu menyebutkan dalam firman-Nya Quran surat Al-A'raf ayat 179, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Banyak akan kami isi banyak golongan jin dan manusia kami masukkan ke dalam neraka. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Nah, bisa dibayangkan ya anak-anak, kalau kita tidak
mensyukuri nikmat kita, yang mana nikmat kita itu ada sangat banyak dan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, maka kita bisa disamakan dengan hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi. Jadi mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Jika banyak salah kata dari Bapak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Mari kita awali pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Bapak akan presensi terlebih dahulu ya. Yang Bapak panggil bilang hadir. Fuad Muhtadi, Denny Agustian, Randy Setiawan, Siti Rohani. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Siapa yang tahu? Akhlak terpuji itu bukan akhlak terserah, akhlak yang baik. Ya, betul Mas Fuad. Akhlak terpuji itu akhlak yang baik ya. Jadi akhlak terpuji atau akhlak mahmudah itu sikap atau perilaku yang baik dari segi ucapan atau perbuatan yang sesuai tuntunan ajaran Islam dan norma-norma aturan yang berlaku. Akhlak terpuji itu ada banyak. Nah, sekarang kita akan belajar 3 sikap dari akhlak terpuji, yakni ta'awun, tasamuh, dan syukur. Yang pertama yaitu ta'awun. Apa itu ta'awun? Ya. Ta'awun itu tolong-menolong, Pak. Ya, 100 buat Mas Denny. Ya, jadi ta'awun itu sikap atau perilaku tolong-menolong kepada sesama manusia. Dampak positif jika kita membiasakan sikap ta'awun adalah yang pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. Yang kedua, membuat tugas yang berat menjadi ringan. Dan yang ketiga, terciptanya persatuan dan kesatuan. Nah, sebentar. Bapak punya gambar. Perhatikan. Gambar ini mencontohkan sikap ta'awun. Coba siapa yang bisa
mendeskripsikan gambar ini? Saya Pak. Ya, Mbak Hani, coba. Satu itu seorang pria menolong temannya yang sedang kesulitan. Terus gambar dua, seorang wanita membantu nenek yang sedang menyeberang jalan. Terus yang terakhir, warga Palestina mendapat bantuan dari rakyat Indonesia. Ya, aplaus buat Mbak Hani. Selanjutnya, akhlak terpuji yang kedua yaitu tasamuh. Tasamuh atau toleransi yaitu sikap atau perilaku saling menghargai dan menghormati manusia satu dengan manusia yang lainnya. Coba siapa yang bisa memberikan contoh sikap tasamuh? Ya, silakan, Serendi. Contohnya yaitu menghargai teman yang berbeda agama, Pak. Ya, betul. Perhatikan gambar ini. Ini contoh gambar dari sikap tasamuh. Yang pertama itu di Indonesia sendiri kita ada 6 agama yang berbeda-beda. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan mereka semua terlihat rukun dan damai. Bisa lihat di gambar yang ketiga ini. Ada seorang bante yang mengunjungi masjid untuk ikut merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, itu termasuk dari sikap tasamuh, yakni toleransi antar umat beragama. Kemudian akhlak terpuji yang terakhir yaitu sikap syukur. Sikap syukur berasal dari bahasa Arab syakara yashkuru syukron, yang berarti terima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita. Nah, Bapak punya gambar di sini, perhatikan. Ada gambar yang mencontohkan sikap syukur. Nah, bersyukur di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu syukur dengan lisan. Misalnya kita mendapat hadiah atau rezeki dari orang lain, maka kita mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih ya. Yang kedua, bersyukur dengan perbuatan, yakni kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya dengan melakukan ibadah sholat. Dan yang terakhir yaitu syukur dengan hati. Artinya hati kita itu selalu terjaga untuk berzikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Jadi kita hari ini sudah belajar 3 akhlak terpuji, yakni ta'awun atau tolong menolong, tasamuh atau toleransi, dan syukur. Bapak harap kalian bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke. Untuk PR, buatlah peta konsep mengenai materi akhlak terpuji yang sudah kita pelajari dan dikumpulkan 2 minggu depan ya. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian dari Bapak. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua anak-anak? Oke, di sini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, tetap semangat ya dalam meraih ilmu. Baik anak-anak, pada hari ini pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengetahui jenis-jenis makanan dan minuman halal dan haram. Oke, minggu lalu kalian sudah mempelajari pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa itu pengertian makanan minuman yang halal? Ya, Mbak Ersa. Artinya itu makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Itu Ya. Oke, karena kalian sudah mengetahui pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Baik, ada berapa jenis makanan yang halal? banyak Bu. Ada yang bisa menyebutkan? Boleh Mas Iksan? Jadi kalau menurut saya itu makanan yang halal semua yang dimakan, kalau nggak diharamin itu berarti halal Bu. Kecuali itu menjijikan dan kotor, kayak semisal jatuh terus diingus-ingus kucing. Terus juga makanannya itu nggak memberikan kemudaratan, kayak misal diare gitu. Itu makanan halal insya Allah. Oke. Terima kasih Mas Iksan. Selanjutnya yaitu ada jenis makanan dan minuman yang haram. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu haram li zatihi dan haram li ghairihi. Yang pertama ada haram li zatihi, yaitu makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya yaitu hukum asalnya dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Bentuknya yaitu bisa diantaranya yaitu daging babi, darah, dan homer. Oke, selanjutnya diantara kalian ada yang bisa menyebutkan bentuk makanan haram yang lihoirihi? Saya Bu. Ya, Mbak Hani, Yang silakan. pertama yaitu bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang sahih. Yang kedua semua makanan halal yang tercampur najis Bu. Dan yang terakhir makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim. Ya, benar Mbak Hani. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Hani. Sekarang kalian amati gambar tersebut. Ibu ada dua pertanyaan. Yang pertama, perhatikan gambar di sini. Apakah kalian bisa menjelaskan gambar tersebut? Yang pertama, saya Bu, Ya, Mbak Zahra boleh. menurut saya itu bangkai hewan yang mati karena sengaja dibunuh menggunakan proses benda. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan manfaat dan minuman yang halal. Ada yang bisa menjawab? Bu,
Ya, Mas Fuad. Kalau kita mengonsumsi makanan dan minuman yang halal itu bisa menjaga kesehatan kita, Bu. Kemudian juga tentunya mendapatkan ridho Allah, dilantar segala urusannya, dimudahkan rezekinya dan lain sebagainya. Baik, betul sekali. Terima kasih jawabannya, Mas Iksan. Baik anak-anak, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kalau sudah cukup jelas, saya akhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Oh ya, saya beri tugas ya. Untuk tugasnya, kalian mengumpulkan minggu depan. Tugasnya yaitu mengerjakan pilihan ganda di buku paket halaman 100. Jelas? Baik, kalau sudah jelas, saya akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Ngantuk? Dilihat-lihat kayaknya tempat duduk kalian nggak enak banget ya. Udah, coba dirapiin dulu, dipaskan dengan garis lantai. Coba, yang putri juga iya, yang rata, yang ini mundur lagi, kurang mundur, iya mundur lagi, RSH, terus Hafid mundur lagi. Oke, terus alat tulisnya mana? Keluarkan dong, siapkan. Bukunya dibuka, ya. Siap-siap mencatat apa yang akan Bapak sampaikan. Iya. Itu baru semangat belajar ya. Calon-calon generasi Indonesia. Iya. Emas. Baik. Apakah ada yang tahu Bapak hari ini akan membawakan materi apa? Belum tahu. Jadi ada bocoran ini. Ya, ada bocoran. Intinya itu kalian lulus, kalian bisa langsung melakukan hal ini. Ya, baik. Akan Bapak bacakan hadis yang berarti, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya engkau menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya. Ada yang tahu kita mau bahas apa hari ini? Menikah. Ya, pinter. Ya, nanti kan kalian ada yang nikah muda, nggak apa-apa, punya anak, nanti anaknya iya.
Jadi yang dari yang awal ada yang namanya rukun nikah. Rukun nikah itu ada banyak yang menyebutkan. Iya. Jadi itu nggak cuma satu. Ya, mungkin Mas Fuad boleh membantu Bapak apa coba? Oh iya betul. Iya, itu termasuk dalam syarat rukun nikah. Karena kalau kita nggak punya calon, iya, kita mau nikah sama siapa? Mau nikah sama Nyi Roro Kidul. Iya, kan nggak mungkin ya. Jadi yang pertama itu ada calonnya laki-laki dan perempuan. Terus wali, saksi, wali, iya betul. Terutama dari perempuan. Dan saksi 2 orang. Selanjutnya yaitu yang puncaknya sakral sekali. Ya, pinter ya. Apa namanya coba? Jadi itu seperti kode cheat ya. Saat kita mengucapkan hal itu dan bergandengan tangan, maka dunia ini serasa menjadi milik berdua. Mau nyanyi ya, kayaknya kalau buat nyanyi pernikahan ini banyak dangdutannya. Iya. Mas Denny sama Mas Fuad kenapa ketawa terus ya? Saya heran dari tadi. Anda mau gantikan saya di depan? Kalau mau gantikan Bapak di depan nggak apa-apa. Bisa gantikan Bapak di depan, silakan. Bapak persilakan. Mau? Oh, jadi pejinya miring. Terima kasih Mas Denny. Iya. Jadi kalau Bapak lagi menjelaskan, sebisa mungkin kalian semua memperhatikan. Kenapa? Coba Bapak perhatikan dari kalian semua. Apakah ada yang mau bertanya dari materi yang tadi? Ada tidak? Laki-laki, perempuan ada? Belum? Mbak Felician? Tanya apa? Tanya? Iya boleh, tanya aja. Siapa yang mau kawin lari? Jangan bilang ada yang mau ajak Bapak kawin lari ya. Jadi jadi Bang, kalau kawin lari itu kita bisa ditarik lagi kepada rukun nikah. Kalau kawin lari pasti orang tua atau wali itu tidak mengetahui ya. Dan walaupun ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada saksi 2 orang, ada akad, tetapi karena satu syarat yaitu wali tidak terpenuhi, maka nikah itu jadinya tidak sah. Maka hubungannya sama saja berzina. Ya, pintar. Jadi Mbak Frisian enggak paham? Jangan nikah kawin lari ya. Iya, kalau nikah boleh, nikah sama Mas Fuad boleh. Coba kalau mau nikah sama Mas Fuad, Bapak tanyain dulu, rukun nikah apa aja Mas Fuad? Calon. Iya. Iya. Ada 2 saksi laki-laki, tentunya saksinya Mas Randy dan Mas Syafilu. Iya, baik. Ada Bijak dan Mobil itu nikah. Itu ya Mas Habib ya. Iya, ada lagi yang kurang? Lagi enggak? Mahar Lamborghini. Mas Hafid. Katanya sih mau kambing. Ya kambing hitam. Kambing, intinya kambing nanti buat akikah gitu ya. Nggak boleh ya anak-anak ya. Baik. Insya Allah
dari apa yang telah Bapak jelaskan sudah paham semua ya? Clear ya? Bapak masih punya utang tentang ngasih tahu tentang nikah enggak? Apa mau Bapak kasih undangan pernikahan Bapak? Oh boleh. Oh baik. Mungkin udah cukup ya anak-anak. Bapak mohon pamit dulu karena sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu presentasi terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, Mbak Hani, Mas Safilu. Oke, alhamdulillah semua pada hari ini hadir semua ya anak-anak. Oke, sebelum itu Ibu akan mengajak kalian berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Mas Hafid. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Semoga dengan awal kita untuk berdoa kita semua diberikan kelancaran. Amin. Oke. Sebelum itu pada materi hari ini yaitu mengenai tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sifat khauf, roja, dan tawakal. Apakah ada yang sudah tahu tentang sifat tersebut anak-anak? Belum, Bu. Oke. Sebelum itu tadi kan sudah dijelaskan ya apa itu mencintai dengan sifat khauf, roja, dan tawakal. Tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, menjelaskan ulang supaya penguatan kalian itu akan lebih kuat lagi. Baik, begitu anak-anak? Oke. Ada yang tahu arti cinta mencintai Allah itu seperti apa? Oke, dengan beribadah bisa. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Adapun tanda-tanda kita mencintai Allah itu yang pertama mencintai Rasul, yang kedua itu mencintai Al-Qur'an, yang ketiga menjauhi perbuatan dosa, dan yang terakhir yaitu mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah. Selanjutnya, cara meningkatkan rasa cinta kepada Allah yang pertama yaitu dengan membersihkan hati kita, yaitu dengan membersihkan hati dari segala kotoran. Yang kedua yaitu mempelajari ilmu agama secara mendalam. Tadi kan sifatnya ada 3 ya anak-anak. Yang pertama itu khauf, yang kedua roja, yang ketiga tawakal. Yang pertama khauf adalah berarti takut. Kalian takut kepada Allah atau tidak? Takut. Oke. Tanda-tanda takut kepada Allah. Yang pertama menjaga lisan kita. Yang kedua menghindari perbuatan dengki. Yang ketiga yaitu menjaga pandangan dari hal-hal yang buruk. Selanjutnya ada sifat roja, yaitu roja yang artinya yaitu berharap. Kita sebagai umat Islam harus berharap kepada Allah dengan hal-hal yang baik gitu. Terus sifat yang ketiga yaitu tawakal. Ada yang tahu sifat tawakal itu apa? Berserah diri, betul Mbak Hani. Jadi tawakal yaitu pasrah kepada apa yang sudah kita lakukan. Contohnya seperti kita belajar.
kita berserah diri supaya nantinya ilmu itu kita dapatkan dengan mendapatkan ridho Allah, seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah. Selanjutnya ibu akan memberikan penguatan dengan mengerjakan sebuah kuisis. Nantinya linknya akan dibagikan di link grup ya anak-anak. Bisa dikerjakan. Oke. Silakan anak-anak bisa masuk ke link yang sudah ibu berikan. Sudah masuk anak-anak? Sudah masuk semuanya? Sudah? Kita mulai ya anak-anak. Oke, dimulai dari sekarang. Sebentar. Dikerjakan ya anak-anak. Oke, udah. Baik, sudah selesai semua ya anak-anak? Sudah. Ada yang benar semua anak-anak? Ihsan. Oke, beri tepuk tangan untuk Mah Ihsan. Semoga dengan diberikannya penguatan melalui sebuah media kuisis, kalian bisa memahami dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Oke, apakah sudah bisa dipahami ya pembelajaran pada hari ini anak-anak? Sudah Bu. Oke. Jika sudah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, silahkan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Hafid. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelum kita memulai pelajaran akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Mbak Ersa, Mas Denny, iya masuk semua ya hari ini. Apa kalian masih ingat pelajaran yang kemarin Ibu jelaskan? Lupa, Bu. Oh, lupa ya. Oke, baik, di sini berarti mengingat hal kemarin yang Ibu jelaskan. Sekarang itu melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu beriman kepada Allah.
Oke, ada yang tahu apa itu beriman kepada Allah? Ada yang tahu nggak? Salah satunya yaitu mengikuti perintahnya dan menjalankan dan menjauhkan dari larangannya. Ya, mengapa taat dan patuh kepada Allah itu penting? Ada yang tahu? Oh iya, salah satunya yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari taat? Coba Mbak Tika, bisa nggak nyebutin contoh taat kepada Allah? Ya, salah satunya juga sholat 5 waktu. Terus cara untuk mengingat Allah, ada yang tahu nggak? Ya. Terus berdoa juga ya, berzikir, berdoa sama. Terus menjalankan perintahnya dengan penuh kesadaran dan ya, salah satunya itu. Nanti Ibu berikan tugas rumah ya. Kalau misalnya untuk pertemuan selanjutnya Ibu berikan tugas terkait materi yang hari ini Ibu jelaskan. Nanti ditumpuk minggu depan juga. Nanti Ibu kirim soalnya di grup WA ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum memulai materi baru, Ibu akan bertanya nih, kemarin belajar apa ya? Siapa yang masih ingat? Lupa Bu. Ya, kemarin belajar tentang adab dalam beribadah. Coba Mbak Ersa, apa pengertian adab terhadap adab beribadah? Kalau adab dalam beribadah itu ya Bu, itu kemarin yang saya tahu itu norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan ajaran agama itu Bu. Ya, bagus. Coba silahkan Mbak Frisian sebutkan adab dalam beribadah apa saja. Pertama ada kelas, yang kedua mentaati segala perintah dan larangan Allah, yang kedua berzikir, yang terakhir yaitu salaman dan doa. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah ya, semuanya masih pada ingat semuanya ya. Oke. Ya, selanjutnya kita akan membahas materi baru yaitu tentang adab terhadap orang tua. Yang pertama yaitu ada pengertian adab menurut bahasa. Coba Mas Ihsan tolong dibacakan. Menurut bahasa, adab berarti norma
atau Quran, dan dalam kosakata bahasa Arab kata adab berasal dari tasrifan adab ya subuh yang berarti mengundang atau mengajak. Ya, jadi dinamakan adab karena ia mengajak manusia kepada perbuatan yang terpuji dan mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Ya, selanjutnya itu pengertian adab menurut istilah, berarti norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas ajaran agama. Selanjutnya orang tua yaitu adalah orang yang merawat kita, membesarkan kita, mendidik kita sejak dari kita dalam kandungan hingga kita dewasa saat ini. Jadi dapat diartikan adab terhadap orang tua yaitu norma atau sopan santun kita terhadap orang tua yang didasarkan atas ajaran agama. Oke, selanjutnya ada dasar hukum adab terhadap orang tua. Ibu minta tolong coba Mbak Sinta untuk dibacakan. Ya. Ya. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Sinta. Ya. Jadi, cara kita beradab kepada orang tua telah dijelaskan di Quran surat Al-Isra ayat 23, yaitu kita dilarang berkata dan membentak orang tua, dan kita diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang baik kepada orang tua kita. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis adab terhadap orang tua. Yang pertama yaitu patuh terhadap orang tua. Kita sebagai seorang anak harus tunduk dan patuh terhadap perintah orang tua, kecuali perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tidak berkata kasar kepada orang tua. Alangkah baiknya kita sopan dan berkata santun kepada orang tua kita dan tidak berkata kasar kepadanya. Yang ketiga, berusaha menyenangkan hati orang tua. Ya, hendaknya misalnya ketika orang tua kalian ulang tahun, kalian memberi hadiah, pasti orang tua akan merasa senang. Dan juga ketika kita mewujudkan impian kedua orang tua kita, pasti orang tua kita akan bangga kepada kita dan pasti hati orang tua kita akan senang. Yang terakhir yaitu selalu mendoakan orang tua, baik orang tua yang masih ada dan yang sudah tidak ada. Ya, bagaimana doa untuk kepada orang tua? Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali kama yani sohiro. Ya, jadi itu doa untuk kedua orang tua. Oke, sampai sini udah paham semuanya? Sudah. Oke. Nah, jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu kita harus berperilaku baik kepada orang tua kita, menghormati kedua orang tua kita agar kita mendapatkan ridho orang tua kita. Ridho orang tua kita termasuk juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, silahkan dibuka buku paket halaman 86. Di situ ada soal pilihan ganda dan isai. Ditulis di atasnya PR. Dikumpulkan di pertemuan minggu depan, ya. Ya. Oke, cukup ya pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu presensi ya. Syafilu, Denny, Ersa, Zahra. Alhamdulillah di semua. Oke anak-anak, udah tahu belum kita mau belajar apa hari ini? Belum. Oke, hari ini materinya melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang bab semua bersih hidup jadi nyaman. Kita sudah belajar tentang mandi wajib, kita juga sudah belajar tentang wudhu ya. Hari ini kita belajar tentang bertayamum. Sudah tidak asing ya dengan tayamum ya? Ya, benar. Oke, kan katanya udah nggak asing nih. Jadi apa itu tayamum? Menyengaja, Bu. Mengajar, bersuci terus. Pengganti wudhu. Pengganti wudhu terus. Oke, jadi seperti yang sudah disebutkan oleh teman kalian, bertayamum secara bahasa adalah menyengaja. Terus bertayamum itu untuk apa sih Bu? Jadi tayamum itu sebagai pengganti dari mandi wajib ataupun wudhu. Nah, pelaksanaan dari tata cara dari bertayamum di sini, Ibu akan menjelaskan menggunakan media pembelajaran ya. Media pembelajaran ini bernama pop-up book. Sudah pernah dengar? Belum ya? Sudah, ada yang belum. Oke, sebelum itu bertayamum itu digunakan sebagai rukhsah ya atau keringanan bagi orang-orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Oke, Ibu minta tolong salah satu anak ini pegangin ininya media pembelajarannya, Ibu minta tolong. Oke, ini diperhatikan ya. Oke, pegang. Ibu pengen lihat yang ini, Bu. Apa yang lihat ini? Yang laki-laki suka ya? Lucu ya? Bikin dong. Yang pertama, langkah pertama adalah niat sambil mengambil debu yang suci. Oke, sunnah dalam bertayamum adalah kita hendaknya membaca bismillah terlebih dahulu. Setelah itu kita berniat. Ada yang niatnya ketika mengambil debu, ada juga yang niatnya ketika mengusap wajah. Nah, pertama, misal andaikan ini ada debu lah ya, dianggapnya tuh ada debu. Kita mengambil di area yang debunya bersih, diambil terus dihentak-hentakan seperti ini atau bisa juga ditiup. Kemudian langkah kedua, mengusap debu ke wajah hingga rata. Sebentar, ada kacamatanya. Nah, mengusapnya itu, ini kan di bagian jempol itu ada debunya. Jangan sampai kita menempelkannya seperti ini nih. Nanti debunya sudah hilang terlebih dahulu. Makanya ketika mengusap itu seperti ini. Nah, nanti baru seperti ini. Iya, Bu. Selanjutnya, mengambil debu lagi mengambil debu yang suci lagi. Kita mengambil debu lagi nih di tempat yang berbeda. Maaf ya. Berbeda dan dipastikan tempat tersebut bersih. Diambil kemudian dihentak-hentakan lagi atau bisa juga ditiup. Langkah selanjutnya, mengusap debu ke tangan kanan dari punggung ke siku. Nah, jadi diperhatikan debunya itu memiliki 3 sisi, ada di ujung, di tengah dan di jari. Nah, kan kita pertama ke tangan kanan dulu nih. Diletakkan seperti ini, kemudian tinggal diusap sampai siku. Nah, terakhir sampai jempol seperti itu. Jempol kaki, Bu. Jempol tangan dong, Mbak. Selanjutnya
mengusap debu ke tangan kiri dari punggung ke siku. Sama seperti tadi, ini ya, seperti ini ya. Bisa dilihat? Bisa ya? Sampai siku seperti ini. Nah, selesai. Doa setelah tayamum. Jadi doa setelah tayamum itu sama seperti doa berwudu. Sudah bisa dipahami? Bisa dipahami? Tata caranya? Oke. Selanjutnya, hal yang diperbolehkannya untuk bertayamum yang pertama tidak adanya air. Ketika kita mengalami musim kemarau ya, musim kemarau kan nggak ada air nih, kekeringan, makanya kita diperbolehkan melaksanakan tayamum. Yang kedua, air tidak mencukupi. Misal kita juga berada di kondisi mengalami bencana alam, air itu ada, air bersih ada, tapi porsinya itu ya langka ya. Jadi tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Maka dari itu kita diberikan keringanan rukhsah menggunakan debu. Nah, selanjutnya air tidak dapat digunakan. Air ini ada tapi berbau ya, berbau atau kotor sehingga tidak memungkinkan untuk kita menggunakan air tersebut sebagai media untuk berwudu. Yang keempat, suhu air sangat dingin. Ini biasanya di kutub utara ya. Ya, di kutub, iya itu bahkan di Baturaden itu juga dingin ya. Airnya sampai membeku apa enggak nih? Kalau sekiranya sampai membeku sehingga tidak memungkinkan kita menggunakan air, itu tidak masalah. Kemudian yang kelima, takut habisnya waktu sholat ya. Kita nih udah mepet nih waktu sholatnya, udah tinggal sebentar lagi waktu maghrib udah selesai. Tapi kita nggak bisa pakai air karena tidak adanya air. Maka dari itu kita diperbolehkan bertayamum. Yang terakhir adalah penggunaan air membahayakan. Ketika kita ada orang ya punya penyakit gitu, sehingga penyakit tersebut dilarang untuk terkena air. Jadi diberi keringanan, tidak apa-apa kalau bertayamum seperti itu. Bisa dipahami dari yang sudah Ibu jelaskan? Udah, Bu. Oke, kalau bisa dipahami, silakan nih Mbak Ersa mempraktekkan tata cara bertayamum. Ajarin ya, Bu. Iya. Pertama cari debu dulu. Iya. Terus kita hentakan pelan-pelan aja ya, Bu. Iya. Iya. Terus langsung ke muka itu dari atas. Iya, benar. Terus ke depan. Iya. Nah, surprise. Terus Terus Mm-mm. dihentakan lagi. Mm-mm. Habis itu tangan kanan ya, Bu. Iya. Nah, ini ke sini. Terus kita putar. Ini ya, Bu. Iya. Nah, terus ganti lagi. Iya. Yang satunya gitu. Terus udah. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Ersa. Oke, anak-anak. Jadi Ibu anggap kalian sudah paham ya materi pada kali ini? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, tidak ada ya. Karena tidak ada pertanyaan untuk materi kali ini, Ibu anggap kalian sudah paham. Ya, silakan ditutup aja ya langsung ya. Ketua kelasnya langsung dipimpin doa teman-temannya. Doa mulai. Oke, Ibu cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, Bapak Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semuanya? Baik? Oke. Baik, seperti janji Bapak kemarin, jadi pada
pelajaran hari ini kita akan bermain sebuah kuis atau games. Nah, jadi nanti Bapak akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, ini nanti di sini langsung aja ya, Bapak bagi di sini tim A. Oke? Tim A, di sini tim B. Nah, nanti Bapak jelaskan untuk baik, sebentar. Ya. Jadi nanti di permainan untuk aturannya nanti masing-masing tim nanti ada kita cepet-cepetan ya. Kita cepet-cepetan dalam menjawab sebuah soal dalam kuis tersebut. Nah, nanti Bapak tampilkan di situ ada untuk kuisnya. Sebentar. Oke. Oke. Jadi nanti per tim punya apa ya? Punya jargonnya masing-masing. Jadi tim ini nanti kalau hendak menjawab itu harus ada suara hewan. Nah, nanti tak pilihin. Di sini itu jawabnya adalah jangan babi. Babi terlalu itu. Kita harus ini wek-wek. Oke, wek-wek. Kalau ini wik-wik. Oke, wek-wek sama wik-wik aja. Oke. Wek-wek sama wik-wik. Oke. Enggak, ini cuman buat itu aja. Buat seru-seru aja, oke? Ya. Siap? Oke, bisa ke layar ya. Bisa lihat ke layar teman-teman semuanya. Gimana? Siap belum? Ready? Oke. Ini Bapak ada 5 soal ya. Oke. Nanti kalau belum mulai jangan bilang dulu ya. Oke. Siap? 1, 2. Ini cepet-cepetan ya. Oke. Yang bisa jawab langsung bilang, langsung jargonnya dikeluarkan. Oke, tim A dulu, tim A. Jawabannya apa? Oke. Betul nggak? Oke, betul, tepuk tangan. Oke. Tim A. Di sini tim A ya, poinnya 100. Oke, kita lanjut. Oke, siap-siap yang tim B, jangan mau kalah. Ayo. Oke. Tim B dulu, tim B. Jawabannya apa? Tim B. Oke. Yang ini ya? Betul atau enggak? Oke, betul. Tepuk tangan. Tim B dapat 100 poin. Oke. Lanjut ya. Oke, soal nomor 3. Sebentar. Ini Bapak mulai bingung nih. Oke, karena tadi diawali yang paling cepat, tim A dulu. Tim A jawabannya apa? Yang E? Yakin? Apa yuk? Ayo. Waktunya habis ayo. Aduh, salah. Oke. Gak dapat poin. Oke. Lanjut ya, lanjut. Oke, lanjut. Bentar. Oh, kok ini ada bonus. Oke, bentar ya. Yang mana? Aduh, kepencetin aja ya. Oke. Siap? Oke, fokus ke pertanyaan. Ayo tim O. Oke, Mas Ihsan dari tim B. Jawabannya apa Mas Ihsan? Ayo, tim B. Jawabannya B atau B? A. Oke, kunci ya. Jawabannya A. Betul atau salah? Betul. Oke. Udah, berarti Mas Ihsan emang pinter. Berarti ya, ini 200. Oh ya tim B. Maaf.
Oke. Siapa ini? Oke. Karena tadi udah tim A, coba. Siapa apa? C, A atau B? D. B apa D? Oke, kita lihat jawabannya betul atau salah. Salah. Oke, dan kuis sudah berakhir. Tepuk tangan dulu. Oke, seru atau enggak? Seru enggak? Seru. Mau lagi? Enggak. Aduh. Oke, ya. Udah jam berapa ya? Oh ya, udah siang ya. Baik. Oke, karena apa guru di sini udah menyiapkan soal ini ada 5 ya tadi ya, udah selesai dan ini skor akhir dari tim A. Minus 100, Pak. Mendapat total 100 dan tim B mendapat total 200 poin. Jadi pemenangnya di sini adalah tim B. Oke, jargonnya gimana jargonnya? Oke, jargonnya. Oke. Ya. Mungkin itu saja ya dari Bapak karena sebenarnya di sini untuk kita have fun saja untuk penilaian, untuk mengukur bagaimana apakah teman-teman dari materi yang kemarin sudah pada paham atau belum. Nah, jadi sekarang Bapak udah tahu nih, sebagian udah ada yang mulai paham ya. Jadi dari kuis tadi itu Bapak sebenarnya ingin mengetahui atau ingin menguji seberapa paham kalian tentang materi tadi apa? Al-Kulliyatu Al-Khom ya, atau 5 prinsip dasar dalam hukum Islam. Oke. Ya mungkin dari Bapak cukup sekian ya. Bapak tutup dengan ada sedikit pantun ya. Oke. Bentar nanti dulu. Oke, pantunnya gini. Nanti bilang cakep ya. Oke? Pantunnya. Bersihin kaca pakai kain lap. Kaca pecah dilempar batu. Mohon maaf bila Bapak